Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Hasanah Islam Nusantara, tahukah sedulur apa itu Gus? Gus adalah sebuah panggilan khusus atau gelar yang ditunjukkan kepada anak muda keturunan kiai yang mengasuh sebuah pondok pesantren. Di sisi lain, Gus merupakan panggilan spesial bagi putra seorang kiai. Bahkan, kata Gus juga disematkan bagi seorang laki-laki yang menjadi menantu dari seorang kiai, walaupun kadang tidak memiliki garis keturunan kiai. Sedulur, jika kita petakan, di Nusantara terdapat puluhan ribu pesantren yang memiliki Gus yang berbeda-beda dalam arah gerakan perjuangan. Ada yang berjuang dalam agama, ekonomi, sosial politik, dan sebagainya. Kapasitas gerakan para Gus inilah yang terkadang menjadi terobosan-terobosan khusus yang jarang dimiliki orang pada umumnya. Sehingga elektabilitas dari seorang Gus akan dengan mudah mencapai target tujuan. Jadi, tidak heran jika Gus kebanyakan mempunyai ruang tersendiri di hati masyarakat. Dalam perjuangan, para Gus tentunya mempunyai kelebihan tersendiri dari sisi kualitas karakter yang dibawanya, sehingga akan lebih cepat dikenal masyarakat dari perjuangannya. Sedulur, berikut kami sampaikan 5 Gus termasyhur di Nusantara sesuai dengan karakter dan perjuangannya menurut channel Hasanah Islam Nusantara. Tonton video ini hingga akhir agar tidak salah paham, tentunya di channel Hasanah Islam Nusantara. Di kalangan kiai, santri, dan pesantren, siapa sih yang tidak tahu dengan Gus Mik? Gus Mik yang memiliki nama asli Kiai Haji Hamim Jazuli adalah putra dari Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman, pengasuh pondok pesantren Al-Falah Mojo Kediri, Jawa Timur. Beliau adalah pendiri dari amalan zikir jamaah Mujahadah Lailiyah dan semakan Quran Jantiko Mantap. Sosok Gus Mik sendiri adalah termasuk seorang Gus yang kontroversial gerakan dakwahnya dalam pandangan masyarakat pada umumnya. Bagaimana tidak, beliau sering mengunjungi tempat hiburan malam atau diskotik, tempat perjudian, dan lainnya. Tentu saja tujuan dari Gus Mik adalah menyadarkan mereka agar segera keluar dari lingkaran dunia terlarang. Diketahui bahwa beliau memiliki banyak sekali karomah yang luar biasa. Di antaranya karomah itu adalah Gus Mik sholat di atas daun pisang. Ada salah satu santrinya yang bercerita kepada Kiai Haji Hamim Pasuruan tentang Gus Mik, bahwa santri itu tidak pernah melihat Gus Mik sholat. Seketika, Ki Haji Hamid membuka jendela dan memperlihatkan dari jendela ruang tamu bahwa Gus Mik sedang sholat di atas daun pisang. Seketika santri itu langsung heran dan takjub. Dari kejadian itu, santri tersebut tidak pernah berprasangka aneh-aneh kepada Gus Mik. Di sisi lain, Gus Mik menyampaikan bahwa jika ingin bertemu dengannya untuk terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali. Hal ini pernah dilakukan oleh teman Gus Mik yang sedang dilanda masalah besar. Ketika mencari Gus Mik ke berbagai tempat, mulai tempat hiburan malam, diskotik di mana tempat itu biasa dikunjungi Gus Mik untuk berdakwah. Walhasil, orang tersebut tidak menemukan Gus Mik. Ia baru ingat jika ingin bertemu dengan Gus Mik harus membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali. Lalu ia pergi ke masjid untuk sholat hajat dan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali. Setelah beberapa menit, Gus Mik muncul di belakangnya. Subhanallah. Di lain cerita, Gus Mik pernah taruhan dengan para pemabuk. Taruhannya adalah jika Gus Mik bisa minum minuman beralkohol sebanyak 1 kerat, maka semua para peminum minuman beralkohol di tempat itu akan tobat dari kebiasaannya minum minuman keras. Tetapi, jika Gus Mik tidak bisa menghabiskan minuman beralkohol sebanyak 1 kerat, maka Gus Mik harus ikut bergabung bersama dengan mereka. Seketika Gus Mik langsung meminum minuman beralkohol satu demi satu hingga habis. Semua yang menyaksikannya hanya tertegun heran. Lalu, Gus Mik menyampaikan bahwa ia tidak meminum air tersebut. Ia hanya membuang ke tengah laut. Lalu ia membuka mulutnya. Tak disangka, yang dilihat para pemabuk adalah pemandangan laut yang ada di dalam mulut Gus Mik. Sehingga pada waktu itu juga semua pemabuk yang ada di tempat itu taubat dan menjadi jamaah Gus Mik. Di kalangan pendekar Nusantara, siapa yang tidak mengenal Kiai Haji Maksum Jauhari?
salah satu pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Gus Maksum adalah pendiri dari organisasi Pagar Nusa, organisasi yang menaungi pencaksilat, bela diri dan ilmu kebal untuk para santri dan warga Nahdlatul Ulama. Kesaktiannya tidak diragukan lagi. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa beliau adalah pendekar rambut api dari Lirboyo. Semasa mudanya, beliau menyerap ilmu-ilmu kebal atau jaduk dari berbagai kiai se-Jawa. Tak heran jika ia menjadi pendekar yang sakti mandraguna. Di antara karomah dari Gus Maksum adalah ketika beliau masih kecil, Gus Maksum mampu melompat melayang dari satu tiang ke tiang yang lain di Masjid Kanigoro. Di sisi lain, Gus Maksum pernah melempar seekor kuda seperti melempar sandal. Padahal waktu itu bobot angkatan beliau tidak lebih dari 20 kg. Salah satu yang masyhur di kalangan pendekar adalah rambut gondrong Gus Maksum. Penampilan Gus Maksum dengan rambut gondrongnya bukan sekedar gaya atau hobi semata. Bisa mengeluarkan api, bahkan tidak mempan untuk dipotong dengan alat apapun. Siapa yang tidak mengenal dengan Gus Dur, mantan Presiden keempat Republik Indonesia, mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mantan aktivis perdamaian dunia dengan segala gelar penghargaannya. Di Indonesia, negara tetangga, bahkan para tertinggi di dunia mengenal dengan Gus Dur. Seorang yang jenius dan segala kontroversialnya, alim dan terkenal sakti. Dalam perjalanan perjuangannya, Gus Dur menjadi yang terdepan dalam membela hak-hak demokrasi di semua kalangan. Sehingga beliau terkenal dengan julukan Bapak Demokrasinya Indonesia. Bukan hanya julukan tersebut yang melekat kepadanya, puluhan julukan banyak yang disematkan kepada beliau karena jasanya dalam memperjuangkan hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Mempunyai nama asli Kiai Haji Mustofa Bisri. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Tholibin Rembang. Beliau pernah menjadi Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Di kalangan para sastrawan Indonesia, siapa yang tidak mengenal beliau? Beliau adalah penulis buku aktif. Ratusan buku telah ia tulis, mulai dari buku tanya jawab masalah Islam, buku sastra, puisi, politik, dan lain-lain. Bahkan beliau adalah seorang pelukis yang handal. Pernah beliau melukis sebuah lukisan yang kontroversial dan bagi kalangan sebelah menjadi sebuah kejaman. Bagaimana tidak? Gus Mus melukis sebuah lukisan aneh di mana beliau melukis sosok bayangan biduan yang sedang goyang ngebor, dan di sekeliling biduan tersebut terlukis deretan kiai yang duduk sila melingkarinya. Dari kacamata umum, pasti banyak yang beranggapan tidak karu-karuan akan lukisan tersebut. Tetapi hal yang sebenarnya adalah Gus Mus menyindir kita semua dengan lukisan tersebut. Kita sebagai yang beragama Islam banyak yang zikir ibadah hanya sampai kulit, tidak sampai darah, tidak sampai tulang. Kapan kita berzikir, beribadah bisa sampai ruh, ungkap beliau. Di era milenial, dan bagi generasi milenial, siapa yang tidak mengenal dengan Gus Baha? Kiai sederhana dengan segala keilmuan dan kedalaman ilmu yang dimilikinya. Gus Baha mempunyai nama lengkap Kiai Bahauddin Nur Salim. Berasal dari Rembang, Jawa Timur. Beliau adalah salah satu ulama muda di kalangan Nahdliyin. Beliau adalah santri kesayangan dari ulama karismatik Indonesia, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair atau yang dikenal dengan Mbah Mun. Gus Baha adalah seorang hafidz, seorang ulama muda ahli tafsir yang mempunyai pengetahuan sangat dalam seputar Al-Quran. Bahkan, beliau telah menemukan 200 hukum fikih di dalam Al-Quran. Dari kalangan kiai, ulama besar, doktor, profesor, banyak yang bangga dengan kemunculan Gus Baha, yang ternyata khas dari Gus Baha inilah yang digadang-gadang banyak kalangan untuk menjadi referensi kajian Islam. Bagaimana tidak? Dengan penyampaiannya yang renyah, santai, penuh guyon, riang, mudah dipahami semua kalangan, menjadi penggebrak cara berpikir yang kaku, kolot dari kalangan sebelah dalam mengkaji Islam. Dengan cara kajian beliau inilah, banyak orang yang mulai menyukai kajian yang sebenarnya khas dari kalangan para santri. Di mana dari zaman ke zaman, banyak orang yang mulai kurang menyukai cara kajian khas santri. Tetapi
Dengan kemunculan Gus Baha dengan kajian khas santrinya, menjadi orang lebih condong dan tertarik dengan kajian beliau. Belakangan, banyak yang menyematkan bahwa Gus Baha adalah manusia kitab, manusia tafsir, manusia Quran dari Indonesia, dan lain-lain. Semoga akan lahir Gus Baha lainnya untuk mencerahkan manusia dengan ilmu agama seperti yang disampaikannya. Sedulur yang dirahmati Gusti Allah, demikian sosok 5 Gus termasyhur di Nusantara versi Hasanah Islam Nusantara. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.